Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di channel YouTube Jaya Inspirasi. Bila saudara merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan ini, silakan di like, share, dan di subscribe sebagai bentuk dukungan saudara kepada kami. Renungan firman Tuhan pada saat ini kita ambil dari Mazmur 22 ayat 1-3. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Dalam kisah ini, kita menyaksikan bagaimana seorang pemazmur bergumul dengan Tuhan. Tuhan seakan-akan tidak menjawab doanya, Tuhan seakan-akan membiarkan dia menderita. Tuhan tidak peduli terhadap persoalan yang dialaminya. Dan karena itu dia berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku, Tuhan? Aku sudah berseru tetapi engkau tetap jauh. Kenapa engkau tidak menolong aku? Allahku, aku berseru di waktu pagi dan siang, tetapi tidak ada juga jawaban daripada Tuhan. Aku tidak mengalami ketenangan dalam kehidupanku." Mengapa penderitaan bisa terjadi? Mengapa persoalan bisa terjadi? Apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Mengapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita? Apa penyebabnya? Yang pertama, karena Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Kehendak bebas bukanlah bebas sebebas-bebasnya, sebab jika kita keluar dari koridor Allah, akan ada hukuman atau konsekuensinya. Kalau bebas sebebas-bebasnya, maka Tuhan tidak perlu menciptakan neraka sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan manusia. Tuhan memberi arahan melalui banyak hal supaya manusia tidak melakukan kesalahan, misalnya melalui Alkitab, melalui perenungan firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, bahkan melalui hati nurani kita yang seringkali berbicara. Namun kita melalaikannya. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 13-14. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi apa yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, itu akibat dari apa yang pernah kita perbuat sebelumnya. Itu sebabnya Galatia 6 ayat 7 dikatakan, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Lalu bagaimana dengan orang yang jahat, tetapi mereka terlihat sukses? Nah, apa ukuran sukses sehingga kita menilai mereka sukses? Sukses bukanlah soal kaya dan berprestasi, namun sukses diukur dari kacamata Tuhan. Apakah hidup kita berkenan kepadanya? Itulah ukuran sukses. Ia tidak peduli seberapa banyak uang yang kita hasilkan, seberapa banyak harta yang kita miliki, dan seberapa hebat kita dalam melayani. Apakah engkau bisa berbahasa roh? Apakah engkau mampu menyembuhkan orang yang sakit? Apakah engkau dipakai untuk melakukan mukjizat? Semuanya itu bukanlah ukuran kesuksesan seseorang. Karena Matius 7 ayat 22-23 di sana dikatakan, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku, yaitu Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak mengenal kamu.'" Kata mengenal di situ artinya tidak menikmati hidup yang bersangkutan. Nah, yang namanya Tuhan pasti dia tahu, dia tahu siapa kita. Tetapi maksud daripada ayat ini adalah dia tidak menikmati buah kehidupan kita. Nah, karena itu dia berkata, "Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Meskipun kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, untuk melakukan berbagai macam hal, kita bisa melayani banyak orang, tetapi kalau kita tidak memperkenankan hati Tuhan, kita bukanlah orang yang berhasil di matanya. Jadi penderitaan yang kita alami bisa terjadi karena pilihan-pilihan kita yang salah. Perbuatan-perbuatan kita di masa lalu, kita menuai hasilnya pada saat ini. Entah karena kita salah memilih pasangan hidup, salah mendidik anak, salah pergaulan, salah makan, dan berbagai kesalahan-kesalahan yang lain yang kita lakukan, yang kita nikmati akibatnya saat ini. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 9-10, di sana dikatakan, "Namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah.
sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi penderitaan bisa terjadi atau persoalan diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita untuk membawa kita kepada pertobatan, supaya kita mengandalkan Dia, supaya kita menaruh harapan kepadanya. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, yaitu untuk menguji iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti cerita rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir. Dua-duanya akan terlihat indah selama belum ada ujian melalui badai, angin, dan badai yang menghantam. Selama persoalan ini belum terjadi, rumah itu akan terlihat indah dua-duanya. Namun itulah yang membuktikan mana yang kuat dan mana yang tidak kuat. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bila kita mengalami persoalan hidup, pergumulan yang berat, di situ juga menguji iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan atau justru kita meninggalkan Tuhan? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dikala kita mengalami persoalan yang berat? Yang pertama yaitu menaruh harapan kita kepada Tuhan, karena Alkitab berkata di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi tetaplah berharap kepada Tuhan, karena dikala kita mengharapkan pertolongan Tuhan, apapun yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan, yaitu mencari sahabat yang bisa dipercaya. Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita butuh konseling dan dukungan doa maupun dukungan moral serta dukungan sosial dari orang lain. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa saudara tidak sendiri. Ada orang lain yang lebih berat pergumulannya dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetap semangat dan jangan meninggalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.